Waktu kecil tuh pernah dilecehin gitu. Oh gitu, awal mulai dari situ? Iya, dilecehin sama guru ngaji gitu. Oh iya. Berarti apa sih yang nge-trigger lu akhirnya lu ngerubah seksual lu Menurut gue kayak dari lingkungan sih. dari lingkungan? Iya, soalnya tuh kayak tadinya aku nggak terlalu ini, terus ketemu sama orang itu, terus ditambah sama temen-temen yang sesama dia suka sesama jenis juga. Akhirnya kan kita kayak ya udah, akhirnya stuck circle tuh situ-situ aja orang-orang yang belok semuanya. Kan ada istilah penggunaan poppers. Iya. Lu pernah nggak pakai itu atau teman-teman lu pakai kayak gitu? Kalau kalau ngegunain sih kayak paling coba sekali kan di daerah Jaksel tuh kan ada kan satu klub tuh yang bener-bener khusus khusus kayak kaum gitu, terus kayak nyobain main, terus yaudah pertama kali pernah dideketin sama apa ya, kalau zaman sekarang bilangnya gadun ya. Hmm. Iya, dideketin sama gadun kayak gitu, terus ditawarin apa, tidur sama dia ke hotel, tapi nggak ini sih, soalnya takut. Oh nggak pernah? Nggak pernah, tapi kalau paling kayak ciuman di tempat klub kayak gitu sama dia pernah. Itu Halo Sobat Forum, balik lagi bersama gue Yofi di Forum Mabar, Mereka Bicara. Kali ini gue udah bersama narasumber baru lagi. Dia ini kalau bisa dibilang penyuka sesama jenis. Langsung aja kita ke Mas siapa? Ken, Mas Ken. ya. Oke Mas Ken. Mas Ken, tadi gue bilang lu penyuka sesama jenis. Itu awal mulanya tuh Awal kapan mulanya dulu tuh deh, kapan? gue sih kayak ngerasainnya tuh pas SMP, tapi dulu waktu kecil tuh pernah dilecehin gitu. Oh gitu, awal mulai dari situ? Iya, dilecehin sama guru ngaji gitu. Oh iya, Iya, terus? nah terus di situ kan eh kayak dari situ tuh kayak ngerasa ya udah kayak eh makin makin kesini kan makin tahu terus akhirnya pas awal-awal mau masuk SMK tuh lulus SMP baru kayak ya udah suka ternyata. Sorry, emang awalnya diapain? Berarti sama guru ngaji laki-laki? Iya, guru ngaji. Terus diapain? Kayak dilecehin gitu sih, kayak di dicium kayak Oh gitu, iya, dipeluk. Padahal udah punya istri kan, terus pokoknya kalau nggak ngaji nih, terus istrinya lagi pergi, tuh selalu suka nyuruh temen nyamperin, suruh dipaksa ngaji gitu. Padahal waktu itu kan emang udah sempet nggak mau ngaji gitu kan, takut. Udah gitu nggak berani bilang ke orang tua juga. Terus akhirnya temen yang pengaji disuruh sama guru ngajinya tuh, akhirnya ya orang tua udah ngaji aja gitu. Ya udah akhirnya ikut. tapi awal mulanya normal. Iya, Awal mulanya normal. Terus alhamdulillah. akhirnya gimana tuh? Kan diituin. Akhirnya lu responnya gimana? Pertama kayak takut kan, terus kata dia kan dari kecil kan nggak pernah kayak ngerasain kasih sayang seorang ayah kan, terus dia Oke. selalu bilang anggap aja ini ayah ya. Akhirnya ya udah, tapi di situ sempat emang masih agak takut. Akhirnya pas kelas 3 SD tuh kayak minta pindah ke kampung 3 gitu. SMA. SMP SD 3 SD. minta pindah ke kampung. Soalnya saking takutnya sama itu guru ngajinya. Katanya tadi di awal di SMP. Iya, itu kayak mulai bener-bener Oh, itu respon orang tua gimana? Orang tua tahu nggak pas lu ngaji itu? nggak nggak tahu. Pokoknya cuman minta pengen pindah aja gitu. Alasannya pengen tinggal sama nenek, padahal takut Oh, berarti karena awalnya sebenarnya dilecehin itu di 3 SD. iya, Habis itu baru mulainya di SMP. iya. Itu karena Karena kalau kayak nggak tahu ya, kayak ya udah mungkin lingkungannya juga ada beberapa teman yang kayak ngajarin main dating gitu-gitu. dating apps. Iya, akhirnya ya udah sukanya sama itu, Oh iya. sama jenis. Gimana sih lu ngejalanin hidup lu dengan orientasi seksual kayak gini? Kayak gimana ya?
kayak pasti kan kayak semua orang kayak nggak mau gitu kan, kayak nggak ingin kayak gini, tapi emang ya udah cuma bisa jalanin aja sih, emang nyaman juga. Kan awalnya dating apps. Berarti Iya. kan teman-teman lu ngajarin dating apps dengan maksud biar punya orientasi seksual yang normal. Iya. Kenapa akhirnya lu Enggak, memilih itu? eh, itu tuh dulu pas kan SMP pindah lagi ke Jakarta kan. Oke. Nah, waktu itu tuh ngikut pengajian. Nah, terus masuk komunitas akhirnya. Nah, terus salah satu adminnya tuh ternyata ada yang belok. Terus akhirnya dia cerita-cerita, udah tuh terus ternyata dia dia kayaknya tahu gitu kan, katanya kayak lu juga kayak gitu belok. Terus akhirnya dia ngajarin, coba lu main aplikasi ini, ada yang khusus buat ininya, khusus sesama jenis kan. Akhirnya diajarin sama dia, ya udah main-main sampai sekarang sih. Gitu. Iya. Dari SMP sampai sekarang. Iya, itu juga SMP kelas kelas 2 apa kelas 3? Kelas 3 mau lulus. Soalnya terakhir pacaran tuh kan sama cewek tuh pas mau lulus. Oh, pernah pacaran sama cewek? Pernah 3 tahun. 3 tahun. Berarti selama 3 tahun itu gimana lu? Kayak ya udah kayak pura-pura aja, kayak kan pas udah pacaran sama cewek tuh udah suka sama jenis, tapi nggak terlalu ini. Ibarat kata tuh kayak 80% masih suka, 20%-nya suka cowok. Oke, itu waktu Iya. masih pacaran sama cewek. Terus Iya, nah terus udah kan putus, baru dari situ pas dari SMK tapi kelas 2. ngejalanin sama cewek itu normal-normal aja. Normal-normal aja, kita kayak biasanya jalan bareng gitu. Bahkan waktu wisuda SMP aja eh, kita saling kenalin gitu ke orang tua. Itu SMP. Iya, pas SMP wisuda SMP, orang tua dia sama orang tua saya terus kayak kenalan gitu. Oh gitu. Hmm. Terus setelah itu baru mulailah tumbuh itu. Iya pas kita kan pindah SMK beda, dia di Bogor, saya di Tangsel, terus Akhirnya akhirnya putus. iya putus. Terus Putus, udah dari situ lingkungan ya udah stuck di situ-situ aja. Mungkin karena ini sama ini gara-gara putus juga akhirnya ya udah. Ternyata makin kesini makin suka cewek, tapi belum belum berani ini. suka cowok. Iya suka cowok, tapi masih belum apa ya, terlalu berani buat ini kan, vulgar gitu. Akhirnya cuman diem-diem aja. Akhirnya dari 20% itu akhirnya meningkat. Titiknya pas di mana? Itu pas sama orang gitu sih, deket, terus dianya juga Ini dari dating baik. apps. Iya, enggak, Terus dari sosial media. dari Dulu sosial media. zaman-zamannya Facebook kalau nggak salah. Nah, akhirnya lu berani kan tadi lu bilang masih belum mau vulgar. Akhirnya lu Iya, berani dating sama cowok iya, kita nge-match dulu. di Match, aplikasi itu. iya, Terus match, terus ketemuan, terus kayak biasanya kayak jalan gitu, nonton, terus akhirnya main. Udah akhirnya nyaman, ya udah. Ditambah tapi kan nggak berani masih belum ini kan. Terus dari lingkungan juga sih beraninya, soal pas SMK itu kenal banyak orang, akhirnya ternyata lebih nyaman tuh main sesama ini kan, ibaratnya sesama gay gitu. Akhirnya ya udah, soalnya kan kita cerita nggak langsung ini kan, langsung ya udah cerita aja semuanya kayak gitu. pernah dapat respon negatif gak dengan keadaan lu sekarang ini dari orang sekitar? Kalau Kalau ada kan suka ada yang tahu kan, kayak, "Oh lu gini," kadang kadang dibully, tapi suka ya udah diem diem aja sih. Paling bulinya juga kayak suka diledekin kayak, ya homo gitu, suka suka sama lawan jenis, tapi kayak nggak mikirin sih, selagi nggak Ngerugiin. iya nggak ngusik dia juga. Itu awalnya, itu sekarang. Awalnya pasti kan Iya, awal-awalnya tuh berat. kayak temen-temen tuh kayak pada kaget, saudara juga kan ada yang tahu, terus dia kayak kaget gitu. Terus ya udah, emang mau gimana lagi, akhirnya di ini, ya udah nggak bisa ini kan, akhirnya paling dia cuman
cuman kayak temen nasehatin kayak ya udah jalanin dulu aja, nanti juga kalau emang udah ini tinggal berubah katanya. Oke, balik ke tadi yang dating pertama sama cowok itu. Kan Iya. sebelumnya lu pacaran 3 tahun. Dan lu bilang 80-20. 20 Iya. dengan laki-laki. Setelah itu sama orang pertama itu berapa lama? Akhirnya bisa ngerubah. Nggak lama sih, cuman 4 4 atau 5 bulan. 4-5 bulan akhirnya Dan itu orangnya lebih lebih tua dari dari lu. iya, dari saya. Terus? Terus kayak ya udah emang kan dulu ya udah deh mikirnya tuh kayak oh emang kan dia baik banget suka beliin apa aja. Terus kayak mikirnya oh jadi kayak oh ini ya kayak misalnya kalau punya ayah atau ya udah mikir kayak gitu aja. Kadang kita kayak main-main, kadang pernah staycation bareng. Itu waktu SMA. Iya, waktu SMA. Berarti apa sih yang nge-trigger lu akhirnya lu ngerubah seksual lu Menurut gue kayak dari lingkungan sih. dari lingkungan? Iya, soalnya tuh kayak tadinya aku nggak terlalu ini, terus ketemu sama orang itu, terus ditambah sama temen-temen yang dia suka sesama jenis juga, akhirnya kan kita kayak ya udah, akhirnya stuck circle tuh situ-situ aja, orang-orang yang belok semuanya. Awal mula punya teman-teman kayak gitu dari mana? Main ke Jaksel, Main ke Jaksel terus? ya dulu main ke Jaksel, pertama pertama tuh kenal satu orang dari dating chat, tapi ternyata jadi temen gitu. Oke. Teman, terus akhirnya kan ada salah satu kafe gitu viral. Dulu tuh pernah viral katanya tempat LGBT yang Oke, tahu ngumpul, gua. tahu Iya, kan? iya, iya. Nah, terus akhirnya yaudah cobain tuh main di situ. Ternyata ada temennya temen nongkrong di situ kan. Akhirnya kan kayak kaget. Kayak oh lu ternyata gini-gini. Ya udah tuh akhirnya kita dari situ nongkrong, 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 nongkrong. Sampai sekarang masih udah berapa tahun tuh. Nah dari situ tuh kayak circle ya udah kayak Nyaman dengan orang circle itu. iya lebih bahkan akhirnya temen-temen main yang strike yang normal-normal itu udah ditinggalin karena lebih nyaman main sama itu karena karena kalau main sama sesama kayak gitu tuh karena kita lebih enak ngomongnya kayak cerita tuh lebih terbuka dibandingkan sama yang strike. Berarti berarti lu punya temen cewek dong? Itu Punya. tidak sekarang udah ngerubah semuanya tuh. Sekarang udah nggak tertarik lagi. Udah jarang semenjak pindah ke Jakarta. Sudah tidak tertarik. Udah nggak, tapi kita komunikasi masih terakhir main tuh udah lama sih 4 atau 5 bulanan yang lalu. Bukan maksud gue sama cewek-cewek lain maksudnya. Udah enggak sih, Udah nggak? udah enggak. Sorry, lu seksual aktif gak? Kalau seks enggak sih, enggak terlalu. Ya kayak 50% lah. 50%. Iya. Dan itu mulai akhirnya lu coba buat nge-seks Iya. dengan sesama jenis? Awal mulanya? Dari dating juga. Dari dating juga? Iya. Kenapa lu berani? Karena waktu itu sih kayak coba kan, akhirnya coba cuman kayak pelukan, terus akhirnya nyaman, kebablasan gitu sih. Oh gitu. Iya. Kan ada istilah penggunaan poppers. Iya. Lu pernah nggak pakai itu atau teman-teman lu pakai kayak gitu? Kalau ngegunain sih kayak paling coba sekali itu nggak suka. Tapi kalau temen tuh ada yang sering, bahkan ada yang kecanduan juga sih. Poppers tuh kayak gimana sih? Dia kayak bentukannya tuh kayak botok kecil banget, terus cairan gitu. Cairan? Iya, dan itu tuh cara penggunaannya tuh kayak dihirup. Kayak sabu? Ya mungkin, soalnya nggak tahu sabu cara pemakaian, tapi kayak dihirup gitu, kayak orang lem. Oh, lu pernah coba itu? Pernah sekali, itu nggak suka. Itu apa sih gunanya tuh poppers tuh? Biar Kayak apa? buat apa ya? Kayak perangsang, terus Penguat. iya penguat. Banyak sih kegunaannya. Lu ada ikut komunitas atau perkumpulan orientasi seksual yang sama kayak lu kayak gini gak? Selain teman-teman? Kalau komunitas sih kayaknya nggak pernah ngikut. Tapi kayak misalnya temen-temen ada mungkin sebeberapa, terus ditambah paling kita ada circle gitu sih, isinya orang kayak kita semuanya. Berarti di circle lu itu mereka tidak punya pacar yang
beda Iya, lawan jenis atau ada tapi mereka sembunyi-sembunyiin itu? nggak ada. Nggak ada, berarti mereka sama semua. Iya, kalau kalau yang di komunitas itu ya, Heeh. tuh orang kayak ya udah semuanya tuh sesuka sama jenis, bahkan ada yang udah jadi apa ya? Apa? Suami. Bukan kayak kayak drag queen kayak gitu. Nah, itu apa tuh? Ladyboy. Ladyboy. Itu Iya, gimana sih? itu kayak drag queen tuh yang kayak udah bener-bener menyerupai wanita banget. Oh iya. Iya, ada. Dia kayak suntik hormon atau apalah. Tapi circle lu ada yang ngerubah semuanya nggak akhirnya? Operasi? Ada tapi nggak, kalau mungkin kalau kelamin kayak belum ada deh. Paling hormon aja sih. Rencana lu sendiri ke depannya gimana? Kan lu bilang sampai sekarang kan masih. Masih. Lu nanti kalau mau nikah gitu-gitu gimana? Kalau nikah, kalau sesama jenis sih kayak belum kepikiran sih. Belum kepikiran sekarang. Belum kepikiran, sama lawan jenis aja masih belum sih. Soalnya masih gimana? Ya udah Masih masih enjoy. nikmatin, jalanin dulu aja. Dari perjalanan hidup lu ada keinginan buat ngerubah seksual balik lagi ke awal nggak? Pasti ada kayak, gue sih mikirnya kayak kan tobat itu kan sekali seumur hidup. Jadi Tuh. ya udah cuman gue kayak untuk saat ini buat nikmatin dulu. Hmm. Nanti kalau emang bener-bener udah mau tobat, soalnya percuma juga kalau tobat, kalau ngulangin lagi kesalahan percuma kan. Tapi keinginan itu ada. Ada. Tidak bisa dipungkiri kan Mas, ada penyakit-penyakit kelamin yang bisa kena dari lu. Ada gak apa namanya, kayak penyakit HIV kayak gitu-gitu, lu takut gak sih dengan penyakit-penyakit Kalau seperti itu? kayak gitu takut, takut sih. Emang siapa sih yang nggak takut kan? Nah, Tapi kita tuh biasanya di dunia itu tuh kita ada diunsurin tuh 3 bulan sekali tuh cek. lu kayak gitu? Iya, kita ngecek kayak cek spilis, HIV, dan lain-lainnya gitu sih. Sorry deh, gua kan awam banget nih sama kayak ginian. Kalau misalkan kalian nge-seks tuh ada pengamannya gak sih? Kan kalau biasanya kondom Kalau gitu. biasa kita diwajibkan ya pakai pengaman. Oh gitu? Sama kayak kayak pakai kondom aja. Itu kadang diwajibkan, tergantung juga sih, kalau misalnya emang nggak takut kalau penular penyakit ya nggak apa-apa, tergantung orangnya. Kalau menurut lu soal larangan LGBTQ+ di Indonesia tuh kayak gimana? Kayaknya sih itu kayak masih apa ya, wajar-wajar aja sih. Larangan kan mungkin kan di Indonesia kan kita kan Bener-bener agamanya tuh lebih ke Islam Islam, nggak ya kan? Muslim, Itu kan pasti dilarangin. Kecuali kalau misal kayak di Thailand atau di luar negeri yang lain kan, Jerman. ya itu kan ya udah beda. Dari semuanya yang pernah sama lu pernah ada kepikiran buat nikah gak? Atau mereka hanya sebatas hubungan biasa aja? Kalau kalau gue sih kayak buat mikirin nikah itu kayak nggak bakalan nyampe kan, nggak bakalan lah kalau tinggal di Indonesia. Tapi kalau misalnya tinggal bareng, ya pernah ada kayak misal, aduh pengen tinggal bareng sama dia gini-gini. Paling lama lu ngejalanin hubungan sesama jenis berapa lama? Satu satu tahun 8 bulan. 28 bulan. Iya, Itu biasanya range umurnya tuh di atas di atau atas. di atas ya? Mereka yang biasanya udah punya istri atau Enggak, kerja sih kayak kuliahan. tapi pernah sama yang udah punya istri? Pernah. Kan lu tadi bilang lu aktif menggunakan apa namanya aplikasi. Iya, Ada cerita-cerita yang di balik itu ada cerita-cerita yang lucu gak sih? paling kayak di aplikasi tuh kadang suka, pasti kan sering ya pakai foto-foto fake gitu. Hmm. Terus ya paling yang lucu tuh kayak pas fotonya fake aja sih, kayak kita ntar pas ketemu, nah, ternyata Gitu-gitu dong. beda dari sama yang foto kayak gitu sih. Terus kalau misalkan lu ke aplikasi nih, terus ternyata udah match dan dia ternyata cewek, pernah kayak gitu? Enggak pernah. Oh nggak Soalnya kan pernah emang. aplikasi kan khusus buat ini. Oh ada Jadi aplikasi khusus itu ya? ada aplikasi khusus. Tapi ada sih kayak aplikasi yang biasa kayak, boleh sebut mereknya nggak sih? Boleh pak. Kayak Tinder kayak gitu, itu masih bisa juga diatur pencariannya kayak sama jenis.
Lu aktif ke bar atau klub malam gitu? Aktif. Pernah nggak ditawarin one night stand? Eh, apa ya? Itu kayak pernah sih. Lebih kadang sering juga. Sering. Kadang kan di daerah Jaksel tuh kan ada kan satu klub tuh yang bener-bener khusus khusus kayak kaum gitu. Terus kayak nyobain main. Terus yaudah pertama kali pernah dideketin sama apa ya? Kalau zaman sekarang bilangnya gadun ya. Hmm. Iya, dideketin sama gadun kayak gitu. Terus ditawarin tidur sama dia ke hotel, tapi nggak ini sih. Soalnya takut, Oh, nggak pernah? nggak pernah. Tapi kalau paling kayak ciuman di tempat klub kayak gitu sama dia pernah. Itu dibayar nggak sih kayak gitu? Tergantung kalau kalau misalnya kalau dia yang mau bayar ya kadang kadang ngasih gitu. Tapi kan waktu itu sih kayak emang ketemunya nggak sengaja, terus emang saling mau gitu kan, kenalan, akhirnya deket. Terus beli minum gitu-gitu sih. Paling dia ngebeliin minum, bukain table. Itu kalau di bar gitu ada bar klub malam khusus. Ada setahu gua di Jaksel tuh ada dua, di Bekasi ada satu. Bukannya yang di Jaksel itu udah tutup belum? Belum. Dia pindah tempat kayak. Oh gitu. Berarti Di di Jaksel sana ada dua soalnya. di sana orang-orang gay doang. Iya. Gay kadang ada yang lesbian juga. Ada lesbian juga. Iya. Tapi berarti di sana cium sesama jenis itu udah hal yang biasa di sana. Udah hal yang biasa. Dulu pertama kali datang tuh ketakut. Takutnya kan eh first time ke klub tuh kan kayak ya udah tempat kayak biasa kan. Terus pas masuk ke situ tuh pas di daerah-daerah Melawai kayak kaget aja. Kayak tempatnya ternyata kayak toksik banget. Terus akhirnya Hmm. temen kalau nongkrong dari kafe yang pernah viral itu, Hmm. abis nongkrong situ ngajakinnya ke sana terus. Hmm. Nah terus kan akhirnya ya udah akhirnya kan ngikut teman, akhirnya ya udah suka ke situ akhirnya nyaman, ya udah minum minum aktif ke situ juga aktif. Sampai Akhirnya, sekarang. iya. Kadang kalau ngeliat orang yang ciuman tuh udah biasa aja. Udah biasa ya walaupun Udah sesama jenis ya. iya. Kadang juga ada temen kemarin tuh pernah baru kenal terus diajakin kan jadi tuh klub atasnya kan hotel terus diajakin nginep di hotel itu sama temen diterima gitu. Itu udah hal biasa di situ ya. Udah hal biasa. Kita kan pernah dengar kalau penyuka sesama jenis itu atau gay ya, Iya. lesbian dan lain-lain adalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan terapi atau yang sering-sering beribadah gitulah. Menurut lu gimana? Setuju atau ada tanggapan lain? Enggak. Tanggapannya apa? Kayak menurut gua kalau kayak itu kayak susah susah buat disembuhin kalau walaupun ya kayak yang pernah pernah lihat ya kayak Hmm. ada temen yang udah mau tobat udah pacaran sama cewek tapi buktinya tiba-tiba dia udah punya cewek tapi masih sama sesama jenis gitu kayak emang udah susah juga sih buat disembuhin. Berarti lu sendiri gimana? Ya kan itu tergantung kitanya. Pribadi. Kalau kitanya emang bener-bener mau niat, pasti enggak. Tapi kebanyakan yang gua temuin tuh kayak ya udah kayak cuman ngomong doang, tahu-tahu dia ngulangin yang sama gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan awal. Kan tadi lu bilang yang pas ngaji orang tua nggak tahu. Iya. Sekarang gimana orang tua? Tahu nggak keadaan lu sekarang? Kalau itu sih kayaknya masih nggak tahu ya. Tapi nggak tahu juga sih soalnya pernah. Soalnya kalau bikin apa-apa kayak status apa nggak pernah privasi juga. Paling kalau saudara iya tahu. Emang bikin status tentang apa? Hah? Bikin status tentang? Kan pernah pernah kayak dekat sama cowok terus waktu itu bikin status seharian ternyata pas lihat privasinya nggak di privasi terus pas ngelihatnya tuh banyak banget kayak keluarga Itu pada lupa maksudnya. iya Terus terus akhirnya ya udah tapi nggak ada yang komen sih nggak ada yang ngebalesin gitu tapi ada keinginan buat ngasih tahu. ada Serius? serius Karena ya mungkin lebih ke ini sih masalah keluarga gitu sih jadi kayak ya udah mau ngasih tahu mungkin tapi belum saatnya nanti nanti kalau udah normal atau enggak kalau bisa sebelum kalau bisa sebelum biar tahu aja deh. iya. Pernah ada dark story atau untold story nggak sih dari dunia pelangi yang sebenarnya kita semua tuh nggak tahu?
Mmm, apa ya, paling kalau kalau apa, kalau dari ininya nggak ada sih, paling yang kadang yang Mm-mm. lucu tuh kayak misal kayak punya temen nih cewek, kita Mm-mm. lagi nongkrong, terus dia kayak tuh temen cewek kayak, "Ih ganteng banget," gini-gini, terus akhirnya dia kayak suka, padahal Eee, Percuma. iya percuma kayak kita ngajakin dia nih main ke tongkrongan, misalnya ke tempat yang kumpulnya para ini, percuma, terus kadang dia suka, ganteng gini-gini pengen deketin, terus kadang ya udah kadang suka lucu aja kan, kayak percuma nggak bakalan laku kalau cewek. Berarti di circle lu bener-bener laki-laki semua? Nggak ada cewek? Iya, nggak ada beberapa cewek yang ikut nongkrong, Tapi normal? tapi iya normal dia, Normal. tapi ya udah dia cuman kayak resep-resep aja main gitu nongkrong, kita kayak kadang kita ke bar bareng, nge-chill gitu-gitu sih. Tapi kalian tidak ada nafsu dengan wanita itu? Enggak, malah kita Ngejaga ya? ngejaga. Justru dia juga nyaman main sama kita tuh karena dia terjaga. Kadang kita pernah ke bar gitu, terus dia kayak mau dibungkus gitu Kak, sama cowok gitu. Kadang kita yang Iya. ngejagain. Kadang kita ributin gitu sih. Kalian ngejaga wanita Iya, itu? ngejaga. Makanya dia lebih nyaman main sama kayak gitu karena lebih dijaga. Kayak ya udah dia mau diapain, dia nggak suka cewek, ngejaga paling kayak gitu. Tadi kan lu bilang lu masih seksual aktif. Iya, Dari selama lu ngejalanin seksual sesama jenis itu ada gak sih mereka meminta fetish aneh-aneh? kadang Atau elunya? enggak. Fetish kayak kalau gue kayak nggak ada fetish, biasa aja. Paling ada orang kayak dia lebih lebih suka apa ya, kayak ngecium kaki gitu sih. Oh gitu. Ya kadang dari situ kadang suka ilfeel gitu malah. Elunya jadi ilfil. Iya, Sorry deh, lu ini laki-laki atau jadi perempuannya. jadi perempuan? Bisa dua-duanya sih, Oh, bisa dua-duanya. tapi lebih ke Dominan perempuannya sih. lebih ke perempuan. Iya, Kalau ini Mas, kalau misalkan lu di jalan gitu ada punya sinyal-sinyal yang atau radar lah yang bikin lu, oh ini sama kayak gue nih. Itu ada gak sih kayak gitu-gitu? sering sih, sering nemuin. Kadang kayak waktu itu aja temen kerja ada kan, dia anak trainingan gitu. Terus? Anak trainingan, terus dia kayak waktu itu, ngelihatnya kayak aneh gitu kan, Nah, dari tatapan, dari cara dia ngelihat, hmm. dari ininya, terus akhirnya waktu itu berdua kan, terus sempet nanya, "Lu ini juga ya?" Terus akhirnya kan Oh lu mutua beraniin diri tuh nanya? iya, karena langsung blak aja, "Lu gitu juga?" Terus dia kayak kaget kan, enggak, dia ngakunya kan enggak ngaku kan, terus Ah, akhirnya gue pintain tuh IG-nya, pas ngeliat IG-nya tuh sebeberapa temen yang belok, follow. follow-followan sama dia, akhirnya terus tapi dia ngakunya kalau itu dari GC, dia kan anak GC gitu kan. Enggak dari GC gitu, dari manajemen. Terus oh ya udah tuh akhirnya sempat oh ya udah, tapi sempat ngomong ke dia kok, gue masih curiga ya sama lo kayak gituin kan. Terus akhirnya nggak berapa lama ada anak baru lagi, curiganya tuh dia berdua terus kan. Ternyata dia berdua pacaran. Pacarnya tuh dimasukin kerja sama dia. Itu ada terus. Iya, terus akhirnya kayak kayak ketahuannya tuh di kamar mandi dia berdua lagi berantem kan di wastafel, padahal di dalam toiletnya tuh lagi ada gue, terus gue ngedengerin aja, terus kayak ngeledekin, terus akhirnya dia nge-WA kan, dia ngakuin iya kalau gue kayak gini 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 gini. Jadi lo udah nggak penasaran kan. Kadang yang lucunya lagi tuh kalau kalau di kereta, Hmm. kadang Kenapa ya? waktu malam tuh lebih sering malam ya, kadang pernah dilecehin juga di kereta. Terus kadang pernah lebih sering sih dipintain nomor. Lu Iya, di kereta, pokoknya di Transjakarta gitu, di busway pernah, sama di kereta stranger? pernah. Iya, waktu itu berdua sama temen naik busway kan, abis, jadi kan staycation di Kalibata. Oke. Kita pulang naik, kita mau muter-muter dulu kan kalau nggak salah ke Pasar Senen deh. Hmm. Mau ngetrip, akhirnya kan naik naik busway tuh, waktu itu kan belum terlalu ini sama kereta, kita naik busway. Hmm. Pas pulang tuh bulan puasa tuh inget banget, kita kan pulang ke Ciputat, itu dari di Bauso itu
kan duduk bakso kan depan-depanan gitu Iya. kan, terus dia ngenatap gitu, terus dia nyuruh duduk ke sampingnya, terus akhirnya diem aja kan, diem aja. Akhirnya dia duduk di samping, akhirnya dia mintain nomor lah, terus waktu itu kan jam puasa tuh macet kan, buka puasa di jalan, nggak bawa minum soalnya, terus dia ternyata bawa beberapa makanan, terus akhirnya semua makanan dikasihin, terus dia minta nomor nomor WA lah, terus kebesokan dia ngajakin jalan, ngajakin ini, tapi nggak direspon akhirnya, Itu langsung diblok. itu ada ciri-ciri khususnya nggak sih yang lu lihat? Kan Dari pandangannya sih. dari pandangan kan kalau misalkan gay yang laki-laki ya, itu Iya, kan kebanyakan yang berotot gitu-gitu kan kita nggak bisa kelihatan. iya. Justru kalau orang yang berotot itu kayak lebih banyak kalau dia ini. Apalagi kayak di tempat gym, pernah nge-gym itu benar-benar langsung kayak digodain gitu, dipintain. Apalagi apalagi kalau hari-hari jam-jamnya banyak banget yang nge-gym tuh suka diinin, suka apa di kadang ala-ala sepik-sepiknya ngajarin lah gini-gini. Padahal dia cuman kayak modus-modus gitu dong. Kalau sendiri milih-milih nggak sih kalau misalkan mau eh, berhubungan sama jenis, milih-milih nggak? Ada kriteria dari lu sendiri nggak sih? Iya, milih-milih. Kadang Duit-duit nggak? ya kayak itu nomor satu sih. Nomor satu ya. Tapi nggak juga sih, kayak misal kalau kita mau paling kayak orangnya tuh ya, kalau gue kan kayak lebih tinggi, terus kayak anak kuliahan gitu-gitu sih. Pokoknya lebih tua. Harus lebih tua di atas. Iya, Kalau misalkan Mas Ken dari keluarganya atau saudara-saudaranya yang ternyata seksualnya sama kayak Mas Ken, tanggapannya gimana? tanggapannya pasti kayak kadang kan suka kaget, terus kayak apa ya? Kadang ya udah, ya nggak apa-apa, jalanin aja, itu kan kayak ya mungkin dia nyamannya ngejalan kayak gitu ya udah. Oke, pertanyaan terakhir. Mas Ken ada permintaan atau permintaan lah ya untuk pemerintah yang misalkan kita tuh juga butuh apa namanya perlakuan yang sama dengan orang-orang, ada nggak Adalah paling kayak ya udah kalau diakui? iya kayak diakui, kayak diperlakukan kayak biasa aja, kayak kayak yang ibaratnya kayak kayak di luar aja, kayak gitu sih. Oke Mas Ken, makasih udah ngobrol-ngobrol sama gue di Forum Mabar. Sobat Forum, gitu aja bincang-bincang gue, ngobrol-ngobrol gue sama Mas Ken. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa penyuka sama jenis atau mereka ada di sekitar kita walaupun berbeda. Haruskah kita mengucilkan mereka? Karena mereka punya hak yang sama dengan kita yang seperti ini. Oke Sobat Forum, berikan saran dan komen di bawah dan kasih saran kita juga narasumber-narasumber kayak gimana lagi yang mau kita hadirkan di Forum Mabar. Terima kasih Sobat Forum. Dadah. Thank you Mas Ken.